Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita malam ini memasuki seri yang baru, kitab yang baru, yaitu malam ini kita memasuki kitab Obadja. Kitab yang paling pendek di Perjanjian Lama. Hanya satu pasal, terdiri dari 21 ayat. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami punya kesempatan untuk belajar bersama. Kiranya Engkau pakai program online Bible Study ini untuk menjangkau banyak jiwa dan untuk mendidik kami semua agar semakin hari semakin mengerti dengan benar dan lengkap. Terima kasih Bapa, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah kitab Obadja. Langsung saja dengan satu sesi kita selesaikan. Karena hanya terdiri dari satu pasal 21 ayat. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu perlu ingat bahwa kitab Obadja ini adanya di Perjanjian Lama. Setelah kitab Amos. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, Obadja, ini panah yang di bawah biru ini, Bapak Ibu Saudara. Obadja itu tentang Edom. Kalau nabi-nabi lain tentang Israel, Yehuda, Asyur, Babel. Nah, khusus Obadja tentang Edom. Ya, dan itu nubuatannya itu untuk ditujukan kepada Edom setelah tahun 586 sebelum Masehi tentunya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, saya perlu ingat sedikit, refresh sedikit bahwa ada yang namanya nabi-nabi kecil, kitab nabi-nabi kecil. Ya, kitab nabi-nabi kecil ini bukan karena nabinya tidak penting, bukan itu artinya. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Disebut nabi kecil karena ayatnya pendek-pendek, tulisannya pendek-pendek. Nah, Obadja ada di sini. Ya, salah satunya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, Obadja ini tidak banyak diketahui tentang nabi ini. Dan yang kita tahu kitab ini kitab yang paling pendek dalam Perjanjian Lama. Karena hanya terdiri dari satu pasal yang terdiri dari 21 ayat. Merupakan kumpulan tulisan Obadja. Meskipun penulisnya tidak ditulis secara eksplisit. Ya. Nah, nama Obadja sendiri artinya penyembah Tuhan. Penyembah Adonai, YHWH ya. Kemungkinannya ditulis pada waktu pemerintahan Yoram di Yehuda ya. Itu tahun 853 sampai 841 sebelum Masehi, kira-kira itu. Ketika itu Yerusalem diserang oleh Filistin atau koalisi Arab ya. Itu bisa dibaca di 2 Tawarik 21 ayat 16. Atau kemungkinan lain di tahun 586 sebelum Masehi, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Itu dicatat di 2 Raja-Raja 25 dan 2 Tawarik 36. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lengkapnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, meskipun ada beberapa kemungkinan, tapi kebanyakan menafsirnya yang kedua ini pilihannya, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Itulah hukuman yang dimaksud ya. Jika kitab Yesaya dan Yeremia berbicara tentang dosa banyak bangsa, maka kitab Obadja ini hanya bicara soal dosanya bangsa Edom. Jadi rupanya Obadja ini khusus melayani di Edom, ya, bernubuat tentang apa yang akan terjadi dengan Edom. Ya. Obadja mulai melayani sebagai nabi kemungkinannya di tahun 853 sebelum Masehi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi isinya adalah memperingatkan bangsa lain yang menyakiti atau menyerang umat Tuhan. Dalam hal ini di Perjanjian Lama yang dimaksud adalah Israel. Ya.
Ya, bangsa lain ini adalah di konteks ini adalah bangsa Edom. Jadi ditujukan kepada orang-orang Edom dan orang Yahudi di Yehuda. Ya. Nah, menurut sejarah, Edom selalu melecehkan Yahudi. Itu turun-temurun sejak Esau, Esau dan Yakub. Nanti kita lihat eh, silsilah keturunannya ya, sehingga kita bisa mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Nah, sebelum kitab ini ditulis, mereka pernah menyerang umat Tuhan. Edom selalu. Ya. Oke. Nah, ini adalah silsilah. Kalau kita bicara soal Edom, kita harus tahu asalnya dari mana. Yang pertama kan kita tahu Abraham ya. Abraham punya 3 istri, Hagar, Sarah, dan Keturah. Nah, melalui Sarah inilah lahir Ishak, ya. Kemudian lahir Yakub dan Esau, begitu ya. Nah, keturunan Esau inilah yang disebut dengan bangsa Edom, ya. Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub, saudaranya Yakub. Yakub inilah nanti melahirkan bangsa Israel, gitu ya, jelas ya. Jadi sebenarnya Edom dan Israel itu masih ada kerabat, gitu. Bagi Edom, Yakub itu adalah omnya. Bagi Israel, Esau itu omnya, ya, gitu ya. Oke, di coba kita baca kitab Kejadian ya. Kejadian pasalnya yang ke-25. Coba kita lihat. Bapak Ibu yang belum mengikuti OBS dari awal, saya sarankan untuk mengikuti seri kitab Kejadian yang lengkap. Memang ada banyak 50 sesi. Tetapi itu dasar dari semuanya ini. Harus mengerti ya. Oke, kitab Kejadian pasal 25. Ayatnya 23 sampai 26. Ya, baik, saya bacakan dulu ya. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Yang tua ini Esau, yang muda itu Yakub ya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau, karena warnanya merah. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah ini saudara. Jadi ini uh, silsilahnya Edom itu dari situ. Ya, coba kita lanjutkan slide-nya. Iya. Nah, konflik panjang antara Israel dan Edom itu dicatat di Kejadian 27 ayat 41. Coba kita baca. Kejadian 27 ayat 41. Saya bacakan ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Rupanya dendam kesumat sejak Esau ya. Meskipun nanti di kemudian hari Esau mengampuni Yakub. Tapi keturunan Esau dan keturunan Yakub selalu bermusuhan. Ya, yang jahat dalam hal ini keturunan Esau, Edom. Nanti kita akan lihat kisahnya. Ya. Kemudian di Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 22. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Nah ini di zamannya Musa.
Musa mengirim utusan kepada Raja Edom. Musa kasih tahu bahwa Israel sedang susah. Maka dari itu ayat 17-nya, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu, mau keluar dari Mesir, lewat menyeberangi Edom. Ceritanya begitu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Saudara mengerti ya maksudnya ya. Jadi minta izin nyebrang Edom, nggak mampir-mampir deh, nggak ngambil air, nggak deket-deket dengan kebun anggur, takutnya nanti ngambil anggurnya. Pokoknya numpang lewat aja, ya. Begitu. Bahkan di ayat 19-nya. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Loh, mau bayar, lewat mau bayar. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tapi ya saudara, ayat 20-nya. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu, tidak boleh lewat. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Itulah sebabnya di ayat 21, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Edom ini, Israel cuma mau numpang lewat aja nggak dikasih. Ya, jahat ini saudara. Ini jahat. Ya, makanya alasan hukuman atas Edom itu, sebab Edom berperan dalam kehancuran Yerusalem dan tidak menolong Israel, makanya dihukum. Mazmur 137 ayat 7, coba kita baca. Mazmur 137 ayat 7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Waduh, ini jahat loh. Ketika Yerusalem dihancurkan, bangsa Edom malah tepuk tangan, runtuhkan saja gitu. Ini jahatnya. Ya, dicatat di Mazmur 137 ayat 7. Juga dicatat di Yehezkiel pasal 25 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari teman sampai dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Begitu ya, saudara ya. Jadi, ini Edom karena jahat dihukum oleh Tuhan. Akhirnya, ini saudara. Akhirnya orang Edom atau bangsa Edom dihancurkan oleh Yudas Makabe tahun 164 sebelum Masehi. Dan bangsa Edom akhirnya punah di abad pertama Masehi. Sudah tidak ada bangsa Edom. Sementara Israel masih ada sampai hari ini. Ya. Wilayah Edom itu saat ini Yordan maksudnya. Saudara. Nah, bangsa Edomnya nggak ada. Jadi yang ada di Yordan itu bukan bangsa Edom. Ya, begitu. Oke. Kalau kita teruskan, saudara, Yakub ini kan menjadi Israel nih, sukunya. Nah, dari Yehuda lah yang di kemudian hari melahirkan Raja Daud. Dari Daudlah kemudian lahir Mesias, Yesus Kristus. Begitu ya silsilahnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya. Jadi bangsa Edom lenyap dari sejarah. Itu di abad pertama, setelah Roma menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi.
Demikian juga bangsa-bangsa di sekitar Israel. Misalnya bangsa Funisia. Funisia sekarang daerah Libanon sekarang. Bangsa Filistia, Filistin maksudnya ya. Sekarang pantai barat Israel dan jalur Gaza. Jadi kalau Libanon itu di sini, Funisia. Nah, kalau Filistin dan jalur Gaza itu sini. Di pantai barat dan jalur Gaza. Ya. Sedangkan Edom ada di bawah nih, saudara. Ini Edom. Perhatikan, saudara. Ada kota yang sangat terkenal hari ini, namanya Petra. Kalau kita ke Israel, kalau bisa mampir ke Petra, bagus sekali. Biasanya buat foto-foto itu bagus ya, tempat wisata. Yerusalem ada di sini, gitu ya. Oke, jadi Edom ada di selatannya Laut Mati, ini Laut Mati. Di selatan agak tenggara gitu. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Edom itu letaknya ada di Pegunungan Batu. Di Pegunungan Batu di selatan Laut Mati. Kan ini Laut Mati nih. Ya, membentang 160 km dari utara ke selatan. Ini kira-kira 160 km. Dan dari timur ke barat kira-kira 32 km. Edom. Ibu kotanya Sela, ini saudara. Sela itu ini. Ini ibu kotanya Edom. Hari ini disebut Petra. Ya. Nah, orang Edom adalah keturunan Esau ya. Kita sudah tahu tadi ya dari silsilahnya. Dan mereka jahat selalu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saudara Petra. Ini. Jadi Petra itu sebenarnya gunung gunung batu, tapi warnanya merah. Bayangkan bisa ditatah seperti ini. Bagusnya. Ini batu padahal. Ya. Jadi Petra itu sebuah kota kuno, ibu kota Edom, kota batu merah. Edom artinya merah, Petra artinya batu. Nah, ini adanya uh, di daerah Edom zaman dulu ya. Hari ini cuma jadi tempat wisata saja. Kota mati. Ini kota kuno sekali. Oke. Nah, sekarang kita bahas garis besarnya kitab Obadya ya. Sebenarnya garis besarnya tadi sudah, tapi sekarang per ayat urut. Ya. Karena kita hanya punya waktu satu pertemuan. Kita lanjutkan ya. Jadi Obadya pasal 1 sampai 14 itu menulis tentang nubuatan akan penghakiman atas Edom. Ya. Di ayat 1 berupa panggilan Tuhan kepada bangsa-bangsa untuk memerangi Edom. Bapak Ibu bisa baca Yeremia. Coba kita baca ya, Yeremia. Contohnya seperti waktu zamannya Yeremia. Yeremia 49 ayat 14 sampai 16. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya. Bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Gitu ya. Nah, ayat 2 sampai 4, Tuhan akan menurunkan Edom. Kan Edom itu tempatnya di pegunungan tinggi. Makanya Edom sombong, yang merasa menguasai semua. Nanti Tuhan turunkan Edom, artinya dihancurkan. Ya. Sehingga Edom menjadi terhina. Prinsip ini ada di Amsal 16 ayat 18. Coba kita baca Amsal ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Seperti Edom ini, saudara. Edom ini sombong sekali, akhirnya direndahkan sama Tuhan. Ya. Ayat 5 sampai 9 cerita tentang kehancuran total Edom. Bisa dibandingkan dengan Yesaya 34 ayat 5 sampai 10 ya. Ayat 10 sampai 14, dosa-dosa Edom terhadap Israel itu apa sih ditulis di situ. Ya. Bapak Ibu bisa baca nanti
Coba contohnya Yeskil ya. Yeskil 25 tadi sudah dibaca kalau nggak salah. Yeskil pasal 25 ayat 12 sampai 14. Oh iya, sudah. Oke. Nah, yang pasal 35 ayat 5 sampai 6. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Ayat 6-nya. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Itu, saudara. Ya, ini dosa-dosa Edom. Oke. Di ayat 10, itu bisa dibaca juga di Amos, kalau Obadja ayat 10, kalau Amos, Amos 1 ayat 11. Rupanya dosanya Edom terhadap Israel itu kekerasan terhadap saudaranya, yaitu Israel. Coba ya, cek ya. Obadja 10. Obadja 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Itu dosanya yang pertama, keras terhadap saudaranya, keturunan Yakub, yaitu Israel. Yang kedua, dosanya Edom, tidak menolong saat Israel menderita. Tadi sudah saya bacakan ya, numpang lewat saja tidak boleh. Itu ya. Kemudian ditulis juga di Mazmur tuh. Kemudian Edom mengambil keuntungan dari kehancuran Yerusalem, nyukur-nyukurin gitu, saudara. Ya, hancurin sekalian gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian menghalangi pelarian orang Israel. Dosa-dosa Edom. Oke, berikutnya, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kata Edom dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 huruf mati. Alef, Dalet, Mem. Alef jadi E, Dalet jadi ini D ya. Mem itu M. Huruf mati kebanyakan 3 huruf mati. Nah, huruf Ibrani kebanyakan 3 huruf mati. Selalu ada ya. Nah, Edom dihancurkan oleh Tuhan karena sombong. Karena memusuhi umat Tuhan Israel. Ini gambaran daripada, ini sebenarnya gambaran daripada Adam, yaitu umat manusia. Kalau umat manusia sombong melawan umat Allah, maka ia dihancurkan oleh Tuhan. Perhatikan, Edom terdiri dari 3 huruf mati. Adam juga Alef, Dalet, dan Mem. Sama, huruf matinya sama. Jadi ada permainan kata di sini. Itulah uniknya bahasa Ibrani. Edom dihancurkan karena sombong. Manusia juga sama. Adam dihancurkan karena kesombongannya. Ya, oke, berikutnya. Ya. Nah, makanya penghakiman tidak hanya buat Edom, tapi atas semua bangsa. Ayat 15 sampai 18 bisa dibaca. Ayat 15 dikatakan semua bangsa akan dihakimi. Bapak Ibu bisa baca Yesaya 13 ayat 6 sampai 9, juga Yoel 1 ayat 15. Semua bangsa akan dihakimi. Ya. Nah, kemudian ayat 16 sampai 18, Israel akan dipulihkan dan Israel akan menjadi api yang menghanguskan Edom. Gitu. Bisa dibaca di Yeskil 25 ayat 14 juga. Bisa dibaca di Maleakhi 1 ayat 4 juga. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi, seperti biasa, kitab-kitab ini selalu dimulai dengan hukuman, kemudian ditawarkan pemulihan. Pemulihan Israel ditulis di ayat 19 sampai 21. Di mana bangsa Israel akan mengambil kembali tanah mereka. Nanti dibaca ya ayat 19 sampai 20. Tanah mereka akan diambil satu persatu kembali kepada Israel.
Itu juga ditulis di Amos 9, 11, 12 dan Yesaya 36 ayat 24 sampai 28. Dan akhirnya ayat 21-nya semuanya itu menjadi milik Tuhan. Begitu ya, Saudara. Oke, kita lanjutkan. Lesson learn-nya apa ini di sini? Apa yang bisa hikmat yang kita dapat dari kitab Obadja ini? Ini yang penting, Saudara. Yang pertama, kesombongan Edom atau siapapun akan membawa kehancuran. Makanya kita tidak boleh sombong. Sombong itu awal kehancuran, ya. Nah, saudara itu harus saling mengasihi, bahkan bukan saudara kandung saja, sesama pun harus saling mengasihi. Bukan seperti ini. Ini kandung saja bermusuhan turun-temurun, ya. Nah, perlu diingat, keadilan dan ketegasan Tuhan itu pasti. Tuhan itu sangat adil, pasti menghukum yang bersalah, ya. Nah, kemudian selalu ada harapan untuk dipulihkan, untuk kemenangan. Oke, kita lanjutkan. Iya, ya, Bapak Ibu, Saudara, kesimpulannya gini. Kitab Obadja ini mengingatkan kita akan keadilan Tuhan, ya, akan keadilan Tuhan yang menghukum kesombongan dan perbuatan siapapun yang melawan umat Tuhan. Kemudian selalu ada kemenangan dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara ya, kalimat ini perhatikan. Barang siapa menyerang, menghina, melawan umat Tuhan, ya dihancurkan Tuhan. Karena itu umat Tuhan. Ya, oke. Nah, ini sama dengan kalau kita ingat janji Tuhan di kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Saya bacakan ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dulu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Orang yang baik sama Abraham akan diberkati. Orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini menarik. Jadi Tuhan benar-benar membela pekerjaannya, membela misinya, saudara. Ya, ini adalah kitab Obadja. Jadi aplikasinya zaman sekarang jelas. Kita sebagai umat Tuhan selalu ada di pihak Tuhan. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, Tuhan akan berbuat baik kepada mereka. Kalau ada orang yang memberkati kita, Tuhan akan memberkati orang itu. Kalau kita umat Tuhan. Sebaliknya, kalau orang mengutuki kita, dia akan dikutuk Tuhan. Kalau orang jangankan mengutuki, menganggap ringan, menganggap enteng apa yang kita kerjakan, dia akan dikutuk Tuhan. Itu aplikasinya dari pembelaan Tuhan tadi. Ya, hati-hati. Nah, kita harus belajar jangan seperti Edom, ya, yang sombong, yang tidak mau menolong saudaranya yang kesusahan. Kemudian jangan seperti Israel juga, yang tidak setia kepada Tuhan, meskipun Tuhan membela keturunan-keturunannya. Ini hendaknya menjadi uh, pelajaran buat kita semua. Makanya saudara, semua yang belum mengikuti dari awal, saya sarankan sangat untuk mengikuti serinya Kitab Kejadian. Sehingga tahu persis sejarahnya. Sehingga setelah Kitab Kejadian, setelah Kitab Taurat itu udah mudah bacanya sampai Maleakhi nanti. Ya, saya harap ini memberkati kita semua malam ini. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebentar saya buka dulu ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand, dipersilakan. Baik. Yang pertama, Pak Ari, silakan di-unmute. Ya, Shalom. Shalom. Maaf, maaf ini kakak
ada punya, tapi saya ada ini. Memang kerja di situ, jadi saya yang ini, Peninsuale. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, barusan ini, pertanyaan saya, penghukuman dan pemulihan Israel ini sudah terjadi punya, kita akan terjadi nanti. Oh, baik. Itu sebenarnya jangka panjang itu maksudnya adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kalau pemulihan yang dimaksud jangka pendek, itu Israel kan akhirnya kembali dari pembuangan, membangun bait Allah lagi, tapi runtuh lagi akhirnya. Nah, pemulihan lagi eh, di kemudian hari. Hari ini kita tahu Israel negara yang sangat kuat meskipun geografinya kecil, tapi sangat kuat dan banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Israel, teknologi canggih dan sebagainya. Keuangan juga dikuasai oleh mereka, keuangan dunia kan. Jadi memang secara harafiah memang dipulihkan juga. Tetapi dalam jangka panjang, Israel rohani yang dimaksud kita semua. Yaitu akan ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oh, Begitu, Pak Ari. Nanti Oh, oke. Tuhan berkati. sama-sama. Berikutnya, ini Infinix ini siapa ya? Pak Payaman mungkin ya? Ya, Pak Yaman. Silakan, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Kalau gitu Pak Oto dulu. Di unmute, Pak. Ya, Belum Pak Wisnu. Shalom, silakan. Eh, Oh, saya mau bertanya, Bang. Terus kemudian kalau ada yang mengucapkan mengutuk bangsa Israel itu, apakah kita sebagai bangsa ikut terkutuk, Pak? bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak Oto? Apabila satu bangsa kepala negaranya mengutuk bangsa Israel yang zaman sekarang ini, apabila satu negara kepala negaranya mengutuk bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel itu, apakah nanti kita sebagai bangsa ikut terkutuk juga, Pak? Oh, tidak. Tidak. Dosa itu akan ditanggung individu, Pak. Tapi dampaknya setelah di bumi ini ada tentunya. Nah, tapi untuk keselamatan kekal individu. Ini beda, Pak. Ya. Tapi kita kena dampaknya, Pak, memang. Cuma untuk kekekalan, penghakiman itu individu. Begitu. jadi saya kebetulan, halo, Jelas Pak, ya? Pak Oto? jelas, Pak. Jadi kita sebagai bangsa juga ikut kena dampaknya, Pak. Kalau apabila Ya, kepala negara kita ikut mengutuk bangsa Israel yang zaman sekarang ini, Pak ya. kena dampaknya secara fisik, tapi tidak kekekalan. Kalau kekekalan, itu individu penghakimannya. Kasihan, Pak ya. Iya. Kasihan, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus Oke. memberkati. Memberkati. Berikutnya, Pak Kris, silakan. Pak Kris. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya mau tanya soal pembelaan Tuhan tadi itu ya Pak ya. Ya, Banyak kan sekarang ini kan marak ya orang-orang semua, apalagi kalau ada KKR gitu ya kan, seakan-akan minta dibela Tuhan ya, entah sembuh dari sakit penyakit atau misalnya ada masalah apa, pokoknya minta dibela gitu sama Tuhan Pak, ya ya, kan? ya. Tapi tadi Pak Wik ngomong satu hal yang menarik sekali, di mana kalau kita bukan umat Tuhan, berarti umat Tuhan ini kan yang ada urusan sama pekerjaan Tuhan gitu ya Pak ya. Pekerjaan Tuhan kan Eh, keselamatan manusia gitu Pak. Terutama yang dipakai Tuhan untuk proyek keselamatan umat manusia. Yang terutama ya. Ya, Tetapi umatnya juga termasuk sih. gitu ya Pak. Nah, cuman maksud saya gini loh Pak, kadang-kadang orang-orang ini kan tidak jelas Pak. Gitu loh. Tidak jelasnya dalam arti
kita nggak tahu mereka doa-doa sampai nangis-nangis, sampai jatuh rebah apa kayak gitu, tapi seakan-akan mereka merasa dibela Tuhan, seakan-akan ada penyertaan Tuhan. Tapi apakah seperti itu? Seperti itu apa dibenarkan gitu loh Pak? Karena kalau dari penjelasan Pak Wik tadi, kalau kita tidak dalam rencana Tuhan itu kayaknya kita bukan umat Tuhan deh, gitu loh maksud saya Pak. Ya, ini harus dibedakan antara kegiatan agamawi dan iman yang benar. Kalau memang imannya tulus dan sebagainya, ya mau nangis mau enggak sama aja. Tapi kalau itu hanya kebiasaan agamawi, nah itu ya nggak ada kaitannya. Tuhan cuma tersenyum aja, ini apa maksudnya? Gitu. Ya, tapi kan prakteknya seperti itu ya Pak. Sekarang Ya, orang-orang kan banyak seperti itu. merasa dekat sama Tuhan tapi nggak jelas gitu loh Pak, maksud saya gitu loh. Ya, ya kalau cuma merasa, ya banyak orang merasa, tapi sebenarnya dekat bener enggak? Nah, kan kita bisa lihat perbuatannya, ucapannya, gitu, semuanya. Itu ya, Pak Nah, Frit. ya satu lagi ya Pak ya, Boleh. soal pembelaan Tuhan. Tadi Pak Wik menjelaskan, menjawab pertanyaannya Pak Oto tadi kan menarik ya. Ada yang maksudnya secara di bumi ini atau di kekekalan nanti. Cuman Ya, maksud saya seperti ini. Kalau orang-orang Kristen yang waktu beberapa tahun lalu ISIS rame itu Pak, sampai ya, dipancung, sampai apa, ya, disuruh mereka mereka kan di daerah Mesir sana dianggap martir kan Pak. ya, Tapi kan seakan-akan kan nggak dibela gitu sama Tuhan. ya, Gitu loh Pak. Jadi ya. maksud saya pembelaan Tuhan apa, oh nanti di kekekalan itu, gitu loh Pak maksud saya. Eh, prioritas utama adalah keselamatan kekal. Jadi kalau misalnya manusia sakit nggak disembuhkan juga nggak apa-apa, asal selamat. Nah, banyak orang salah mengerti itu. Tapi kalau Tuhan masih pakai dan Tuhan mau sembuhkan ya pasti sembuh juga. Terserah Tuhan aja. Ini yang salah adalah kalau manusia suka ngotot, maunya sendiri. Dia pikir dengan ngototnya itu iman gitu. Bukan, justru iman itu sebaliknya nggak ngotot. Iman itu terserah Tuhan. Kan kita percaya Tuhan, mau sembuhkan gampang. Nggak disembuhkan ya berarti Tuhan maunya begitu. Seperti Rasul Paulus, ya kan? Rasul Iya. Paulus ada duri dalam daging yang digocok iblis itu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Padahal sudah berdoa 3 kali Rasul Paulus. Nggak apa-apa, maunya begitu. Kita ini dari sejak kecil ya Pak, kalau oh, ayo diimani, harus doanya yang kenceng, harus sampai nangis-nangis, harus berlutut-lutut serius Pak. Itu pengajaran di gereja-gereja itu seperti itu. Yang saya Ya, alami juga sendiri dulu waktu ya, kecil gitu. ya. Ya, makanya itu sebenarnya nangis dan sebagainya kan nggak salah. Cuman kalau harus itu, nah itu menjadi nggak tepat ya. Sebab Alkitab juga berkata, kamu berdoa juga tapi tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Doanya minta ini, minta itu untuk memuaskan diri sendiri. Nah, nggak dikasih sama Tuhan. Berarti pembelaan Tuhan terserah Tuhan ya Pak ya, bukan Terserah tergantung Tuhan, manusianya. tetap. Tetap terserah Tuhan. Iya, ya. Oke Pak. Ya, oke. Oke, thank you Pak. Di berikutnya, Bu Mariana. Ya Pak, Ya, saya mau tanya. ya, Edom itu keturunan Esau ya Pak? ya. Nah, Edom itu kan tadi kata Bapak tuh sombong, jahat gitu ya Pak Ya, ya, terhadap orang Israel. Itu ada ya. hubungannya nggak ya Pak dengan hak kesulungan yang didapetin oleh yang satunya lagi? Jadi Oh, dengan tipu-tipu itu loh Pak. iya, iya. Ketika dendam, kesumat itu sampai keturunannya itu ada nggak Pak? Ada hubungannya nggak ya Pak? Sebenarnya eh, Esau kan dendam terhadap Yakub. Mm-mm. Tapi di kemudian hari mereka baikan kok, peluk-peluk. Oh, Terus Esau malah malah berpesan pada keturunannya, nanti kamu jangan lo ya berantem sama keturunan Yakub gitu. Tapi itu pesan Esau. ya. Ternyata keturunannya tetap aja dendam. Nah, ya itu Pak maksudnya. Apa bisa karena itu yang tidak terselesai? Padahal sih dua orang itu udah menyelesaikannya, Selesai. tapi keturunannya. Jadi saya Ya, berpikir apa jangan-jangan itu karena dendam kesumat itu ya Pak. mungkin juga kita nggak tahu tuh apa yang menjadi motivasinya. Tapi nenek moyang mereka kan sudah berdamai, Yakub dan Esau. Oh, jadi berarti nggak ada hubungannya ya Pak ya dengan Harusnya, harusnya, perseteruan kakak adik itu ya Pak. iya, harusnya enggak ya. Sudah berdamai kok. Iya, iya. Itu hanya pribadi. Berarti ya dianya aja yang keras Ya, hati, yang jahat ya Pak ya. benar, ya betul. Ya, Ya, ya itu aja Pak. oke. Tuhan Terima berkati. kasih ya Pak. Kemudian berikutnya Ibu Sinta. Bu Sinta bisa unmute?
Tidak ada. Ibu Rin, di unmute dulu, Ibu Rin. Ya, sudah. Ya, ya, salam selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Ya maaf ya Pak, ini internetnya kurang baik, Ya, tidak nggak buka apa-apa. video ya. Ya puji Tuhan Pak atas pembelajaran setiap Rabu itu ya, sangat bersyukur dapat pemahaman yang baik dari Pendeta Wigno. Saya tadi mendengar tentang keturunan Edom itu sudah tidak ada gitu ya Pak ya. Punah, ya punah. Jadi sampai sekarang ini berarti keturunan Edom tidak ada gitu ya Pak ya? Tidak ada. Oh gitu. Tapi begini Pak, saya pernah lihat satu silsilah di toko buku agama ya, satu toko buku agama. Ya. Nah, karena di situ saya lihat dari mulai silsilah dari manusia pertama dari Adam sampai ke bawah sampai manusia pada istilahnya sampai pada zaman sekarang ini gitu loh Pak. Ya. Nah, ada saya foto, cuman saya cari-cari tadi di galeri saya nggak ketemu. Di situ ada dibuat keturunan Esau gitu, Pak. Ya. Apakah itu tidak akurat begitu? Loh, kan memang ada keturunan Esau, tapi berhenti di abad pertama, habis itu nggak ada lagi. Maksud saya di bagan yang dibuat itu ada sampai ke keturunan sekarang, termasuk yang Sekarang punya. ya, jadi termasuk bangsa ras Melayu yang ada sekarang di Indonesia gitu, Pak. Yang Ya. saya ingat karena saya pelajari gitu. Ya, ya. Itu teori, Bu. Oh gitu, jadi tidak akurat berarti kalau sesuai sejarah di Alkitab, bangsa Edom itu sudah nggak ada gitu ya Pak ya? Sudah tidak ada. Oh iya, iya. Oke Pak, terima kasih untuk pelajarannya malam hari ini. Jadi dapat pelajaran juga karena sudah kita tahu ya di masa Yakub bertemu dengan Esau sebenarnya kan mereka berdamai. Sudah Tapi berdamai. di kemudian hari keturunannya malah saling membenci. Jadi itu menjadi pelajaran juga buat manusia ya Pak ya. Jadi Nah, misalkan ada orang tua atau nenek moyang yang bertikai, keturunan tidak boleh saling membenci ya Pak ya. Supaya jangan dimusnahkan Tuhan. Ya, betul. Apalagi sudah berdamai. Iya, kan sudah berdamai. Harusnya keturunan tidak boleh saling membenci Nggak gitu. boleh. Sedangkan yang bertikai zaman dulu yang abang adik sudah berdamai gitu. Jadi buat pelajaran buat manusia yang sekarang gitu dari pelajaran ini. Jangankan saudara, Bu. Orang lain saja kita tidak boleh bertikai. Iya kan sekarang ini Pak yang bersaudara aja kadang-kadang ampun Iya, miris. makanya. Jadi saya sangat tersentuh mendengar ini ya. Banyak manusia seperti ini yang abang adik banyak bertikai bahkan saling membenci, bahkan ada yang sampai waduh nggak karu-karuan saling Sedih. Iya, mungkin ya seperti ini keadaannya ya Pak ya, seperti yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Ya sangat terberkati Pak dengan pelajaran ini. Kiranya menjadi pengetahuan buat kita semua saling mengasihi. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos, silakan. Di unmute Pak. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Ya. Baru muncul lagi nih Pak di. Ya, silakan. Pertanyaannya? Begini Pak Pendeta. Apa namanya? Kalau kita di Papua sini biasanya itu ada contoh saja kalau ada umat atau jemaat Tuhan yang punya persoalan berat, artinya dia punya dosa-dosa masa lalu begitu. Ya. Dosa-dosa masa lalu itu terkadang juga ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, pendeta yang bilang begini, itu kamu harus mendapatkan doa pelepasan. Doa pelepasan di secara tidak langsung juga itu dia punya aib di masa lalu itu dia ungkapkan. Waduh, tidak boleh. Menurut saya agak sedikit ini. tidak Coba boleh itu. Iya, Bapak Pendeta beri tanggapan Kak. Baik. Yang kedua. Satu dulu, nanti saya lupa. Oh iya, siap. Nanti satunya Bapak Niko. Ya. Oh iya, baik. Pak Niko, baik. Silakan, Bapak. Jadi yang pertama,
Dosa masa lalu itu tidak usah diungkapkan. Nanti malah jadi masalah. Misalnya suami istri, kemudian terus suaminya ngaku dulu saya begini begitu dulu, nanti istrinya malah sakit hati, kepahitan. Salah itu. Tuhan Iya. saja tidak mengungkit loh dosa masa lalu. Tuhan saja tidak mengungkit. Manusia kok malah mengungkit. Itu praktek yang salah itu. Yang penting adalah bertobat. Lupakan masa lalu, tidak usah diungkit. Ke depan jangan buat dosa lagi. Itu yang nomor satu yang paling benar. Kalau disuruh ngaku-ngaku lagi, untuk apa? Pekerjaan iblis itu yang mengaku, yang membongkar-bongkar kesalahan masa lalu yang sudah tidak dilakukan lagi. Tidak boleh. Akhirnya, ya, akhirnya dengan begitu, kasihan orang tersebut, dia merasa minder, dia merasa Ya, disisihkan. nggak jadi berkat, nggak mendatangkan damai sejahtera, malah sebaliknya. Terintimidasi dengan dosa masa lalu, padahal sudah tidak diperbuat. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Jangan kita suka bongkar-bongkar. Itu Ya, orang yang tidak mengerti itu. Ya, yang suka bongkar-bongkar itu setan. ya, Kalau Tuhan nggak betul. suka, Tuhan sudah, dosamu sudah putih, jangan buat dosa lagi, begitu. Ya, Pak Flakos ya. Ya, baik, ini kakak saya lagi, Mo. Oke, Pak Niko, Niko Pak ya, Niko. silakan Pak Niko. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya mau tanya aja masalah dosa keturunan Ya, dengan dosa kutub. oke, mengerti, Seperti apa itu, Pak? mengerti. Jadi sebenarnya begini, kalau orang tua buat dosa, dosanya nggak menurun ke anak, tidak. Yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan dosa keturunan? Itu bukan kesalahannya yang menurun, bukan. Tetapi natur dosa kita ini turun-temurun dari dulu, sejak Adam sampai sekarang. Makanya kita punya natur dosa. Artinya kecenderungannya bisa buat dosa gitu. Tapi bukan nurun dari orang tua, bukan. Jadi Oh, baik. maksudnya dosa turunan itu, natur dosa ini menurun dari generasi ke generasi ke semua manusia. Tapi kalau Oh, baik. orang tuanya berdosa, misalnya mencuri gitu, anaknya dianggap mencuri, enggak. Nanti penghakiman sama Tuhan sendiri-sendiri, gitu. Tidak. Jadi tidak ada perlu pelepasan-pelepasan begitu, Pak. Tergantung. Kalau yang dimaksud ikatan itu ikatan okultisme, misalnya hal-hal mistis dengan Ya, dukun, black magic dan sebagainya, ikatan dengan kegelapan. Nah, itu memang perlu doa khusus untuk mengusir, melepaskan. Tapi oh, kalau itu sudah lama berlalu dan sudah tidak dipraktekkan dan sudah bertobat, ya sudah lepas pasti. Begitu. Ya. Pak, ada satu lagi, Pak. Boleh, silakan. Nah, Kota Edom ini apa negara mana sekarang? Kota Edom sudah setelah manusianya tidak ada, itu jadi kota apa lagi? Edom ini Sekarang sekitar di selatan situ ya. Yordan. Edom ini Yordan kalau sekarang. Yordan. Kalau sekarang Yordan ya. Ya, sekarang Yordan, daerah Yordan. Tapi bangsa Edomnya nggak di situ. Bangsa Edomnya sudah punah. Ya. Daerahnya Edom itu Yordan sekarang. Baru ibu kotanya Sela apa Petra kan? Oh, itu zaman dulu. Zaman dulu ibu kotanya Sela. Zaman sekarang kan namanya Petra. Sekarang ibu kota Jordan lain lagi. Ibu kota Jordan apa ya? Kok saya sampai lupa. Perang-perang dengan Israel. Ya, iya betul. Hanya sebelah Israel juga. Hmm, Tetangga tuh. Mesir, Jordania, ya, Lebanon, ya. Ya, Syria. apakah ada pertanyaan lain lagi? Ibu kota Jordan itu aman. 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 Ya, pusat ekonomi, pusat politik dan sebagainya. Ibu kota itu. Ya. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih. Oke, Tuhan Terima kasih, berkati. Bapak Pendeta. Tuhan berkati. Berikutnya, tadi Ibu Sinta sudah kan ya? Ibu Sinta, Ibu Rin, Pak Kris. Saya belum, Pak. Bu Sinta. Oh, Bu Sinta belum ya tadi ya? Baik, Bu Iya. Sinta dulu. Bu Sinta silakan. Saya cuma tanya sedikit aja, Pak. Ya. Cuma nanya, kalau dulu kan Filistin, apa sekarang Palestina? Karena Bukan. suka ribut dulu, gitu Bukan. kan. Filistin Bukan. sudah punah. Oh gitu. Palestina yang sekarang itu kan orang Arab, Bu, bukan Filistin. Oh gitu. Ya, beda. Sampai sekarang suka berantem dulu sama kita kan.
sama Ya, Israel. ya itu Oh iya, beda. Itu orang Arab, Bu. oh Palestina iya. Arab. Pendatang sebenarnya. Kenapa ya sama ya kayak Filistin suka ribut mulu sama umat Tuhan itu? Waduh, nggak tahu saya. Ya cuma itu aja sih Pak, penasaran. Terima Oke. kasih banyak. Ya, Terus berarti berkati. berikutnya Wilson, silakan. Di unmute dulu. Ih, maaf, Ya, aku mau nanya boleh atau enggak? boleh, silakan. Gini, kalau waktu di masa lalu kan gini, aku teh kan ada itu kesalahan besar ke temen, nah aku teh udah minta maaf, tapi temennya gini belum maaf. Ini gini aku tahu semua orang memang pernah berbuat dosa memang, tetapi kalau aku kesalahannya itu besar gitu, terlalu berat, terlalu besar. Nah, jadi memang semua orang pernah berbuat dosa. Nah, tapi katanya teh aku kesalahannya teh parah Oke, besar mengerti. gitu menurut Yana. Jadi itu Mengerti. caranya biar teman aku bisa maafin aku gimana? Oke, mengerti. Jadi begini, kesalahan kita sebesar apapun, kalau kita minta maaf, ya sudah, nggak dimaafkan itu salah dia, ya. Dan yang terutama kita minta ampun sama Tuhan, tapi jangan buat dosa lagi. Itu yang penting di situ. Dosa sebesar apapun bisa diampuni oleh Tuhan, asal kita serius. Itu, Pak. Pak, kalau gini kalau yang belum mengampuni dia, berarti Nggak masalah. temannya dosa nggak? Yang tidak mengampuni salah pasti berdosa. Karena Alkitab berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, ia tidak diampuni oleh Bapaknya di surga. Jadi, setiap kita tetap harus mengampuni. Nah, kalau kita bersalah, kita minta ampun. Nggak diampuni, bukan salah kita. Yang tidak mengampuni yang bersalah. Begitu ya, Wilson ya. Oke, berikutnya. Siapa yang belum ya? Mike, silakan. Shalom Pak Wisnu. Oh, dengan siapa ini? Saya Ibu Mika. Oh, Ibu. Oh, kirain Mike, Bu. Sorry. Nah, nggak Ibu apa-apa. Mika. Memang sering memang dipikir ini nama laki-laki. Iya, nggak apa-apa. Ayo, silakan, Bu. Pak Wisnu, ya. Ya, Ini Bu. saya mau tanya agak di luar konteks, cuman saya agak penasaran tentang orang yang meninggal, Pak. Karena akhir-akhir ini saya lihat, saya sering misalnya hadir di rumah duka, itu biasa pihak keluarga mengkremasikan begitu, hal kremasi. Dan kemudian abunya itu nanti dilarung di lautan. Ya, Nah, pertanyaannya? begitupun ada hamba Tuhan juga demikian. Nah, yang saya bingung karena saya pernah diberitahu bahwa itu katanya tidak alkitabiah kalau dikremasi. Karena prinsipnya tanah harus kembali jadi tanah. Oke, mengerti, Bu. Mengerti. Nah, jadi saya agak penasaran, maka saya ungkapkan ini, Pak. Baik. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau seseorang meninggal, dikremasi itu boleh, karena di Alkitab tidak ada ayat yang melarang kremasi. Kalau ceritanya yang dimaksud Alkitab itu harus sesuai Alkitab, maka di zamannya Tuhan Yesus itu tidak dikubur, ditaruh di sebuah gua. Jadi kalau mau Alkitabiah, silakan ditaruh di gua aja mayatnya. Praktek zaman dulu Alkitab kan bukan dikubur dengan tanah loh, ditaruh di gua. Kan bukan begitu juga, ya kan? Nah, jadi soal kremasi dan sebagainya itu nggak penting. Kenapa? Karena nanti kita tidak dibangkitkan dengan menggunakan bahan yang lama ini, dengan tubuh yang baru, dengan bahan yang baru. Kalau yang lama lagi, mati lagi nanti kalau kita pakai tubuh yang lama. Harus pakai tubuh yang baru. Iya. Nggak dipakai tanah atau debu kita itu nggak dipakai. Iya. Lagi pula mayat dikubur, berapa lama kemudian kan hilang juga, Bu, habis dimakan cacing. Iya, betul. Nah, iya. Ya. Begitu. Justru saya penasaran Pak Pendeta karena ada beberapa yang pro dan kontra begitu. Jadi saya bilang lebih baik saya tanyakan yang bagaimana yang menurut kita maksudnya dari Tuhan sendiri tidak melarang yang demikian begitu. Ya, Tidak terima kasih. ada larangan. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bu Farida.
Iya Pak, Shalom Pak. Shalom. Ya, silakan. Ya. Pak, ini izin off cam ya Pak. Ya, boleh. Ya Pak, ini ngomong-ngomong soal Edom ini Pak. Ya. Apakah tokoh Obed Edom itu adalah bangsa Edom Pak? Siapa? Tokoh siapa? Obed Edom. Siapa itu? Obed Edom itu yang ini ya Pak ya, yang di Raja Daud itu Pak. Yang akhirnya dia diberkati Tuhan. Obed Edom itu, oh mesti. Yang dititipin itu loh, tabut perjanjian. Ya. Oh itu. Waduh, saya nggak ingat tuh. Obed Edom. Dia bantu ini Pak, apa Daud Pak waktu itu. Itu. Tabut perjanjian. Ya. Sebentar. Bukan, Bu. Bukan. Meskipun namanya ada Edomnya, tapi dia bukan bangsa Edom. Dia seorang suku Lewi. Dia Lewi dari suku Kehat. Jadi bukan bangsa Edom, bukan. Oh, beda ya Pak ya? Beda. Meskipun Kebetulan namanya ada Edomnya. aja ya Pak ya, Edom ya, Obed Edom. Nama aja. Oh iya Mak. Saya pikir kok ini namanya kok sama gitu loh Pak. Apakah itu dari bangsa Edom gitu? Bukan. Dia orang Lewi dari suku Kehat namanya. Oh iya. Ya itu aja Pak pertanyaan saya. Oke. Ya, makasih ya Pak. Tuhan memberkati. Terakhir, Ibu Christina Ani, terakhir. Salam Pak. Salam. Pak, saya cuma ingin nambahin pertanyaan dari Pak Pelakos yang dari Irian tadi itu kalau nggak salah. Boleh, silakan. Pak gini, jadi saya teringat masa lalu kita kan sebetulnya kalau kita sudah bertobat dan berdamai Tuhan Yesus udah nggak perlu diputuskan lagi ya Pak ya. Nggak perlu. Nah kejadian gini Pak, dulu pernah pada waktu saya masih kecil orang tua sudah bertobat, anak-anak kan mengikutin, dibawa seorang misionari. Jadi dia seperti ini Pak, masa kecilnya ditanyain Bapak Ibu anaknya yang ini dulu pernah dibawa kemana, saya orang tua saya bilang oh ya dulu pernah dibawa ke dukun. Nah, ada perjanjian nggak sama dukun itu Pak? Mesti dipatahkan itu apa perlu ya Pak ya? Oke. Dulu saya masih ingat ya Pak, waktu SD ya dibawa gitu. Saya semua satu-satu ditanyain, terus didoakan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus gitu Pak. Ya. Apa itu bisa Pak atau gimana? Oke. Sebenarnya seluruh dunia ini milik Tuhan. Ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk Tuhan, percaya dengan iman yang benar tentunya ya, maka ia milik Tuhan. Maka ia menjadi milik Tuhan. Sehingga untuk apa lagi yang lain? Dia sudah jadi milik Tuhan. Asal benar-benar bertobat. Kecuali masih ada manifestasi mistisnya. Artinya ada roh jahat yang masih berkuasa atau apa, nah itu perlu dilepaskan, perlu didoakan. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya sudah lama berlalu, sudah lagi sebulan bertobat, nggak perlu. Jadi seolah gini Pak, mungkin orang tua kita ada perjanjian dengan dukunnya, nanti anak ini nyawanya, istilahnya kalau zaman sekarang kan apa ya, kayak orang ke Gunung Kawi itu kan mengorbankan apa anaknya dan sebagainya gitu loh Pak. Jadinya makanya mama saya waktu itu ke hamba Tuhan memutuskan ya mengaku dan kemudian diputuskan di nama Tuhan Yesus kami sudah bertobat dan anak ini menjadi milik Tuhan Yesus misalnya seperti itu. Ya boleh saja Bu, kan nggak apa-apa namanya doa, kan nggak apa-apa, ya kan? Nggak oke saja. Yang lebih penting itu setelah diputuskan mesti hidup benar, bertobat, jangan. Oh ya itu saya udah sih. Itu sudah. Udah yang lama nggak masalah Bu, kalau kita ada di tangan siapa yang berani? Roh jahat nggak berani. Ya. Oke Pak, baik itu aja. Terima kasih. Berkati. Oke, selesai sudah semua. Sebentar. Ya, sudah semua. Oke, baik. Malam ini agak cepat juga ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa yuk. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui pengertian demi pengertian kami semakin dewasa, semakin mengerti bagaimana kami meresponi setiap kejadian dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi sombong Tuhan, sebab itu awal kehancuran. Terima kasih Bapak, Engkau pakai terus program online Bible Study ini untuk menjangkau banyak jiwa.
bahkan sampai ke ujung. Makasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.